Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gema Az-Zahra dengan NPM 230826026. Pada video kali ini saya akan membuat tugas remediasi terkait blok gastrointestinal hepatobiliar dan pankreas. Dan pada tugas kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai keluhan utama, yaitu nyeri epigastrium atau yang biasa kita kenal dengan nyeri ulu hati. Nyeri ulu hati ini menandakan em, gejala dari penyakit atau keluhan utama dari beberapa penyakit. Contoh penyakitnya ada GERD atau gastroesophageal reflux disease, atau yang biasa kita kenal dengan asam lambung, dan juga ada dispepsia. Namun dispepsia ini em, akan terbagi lagi nanti menjadi beberapa penyakit, karena dispepsia ini merupakan sindrom atau kumpulan dari gejala-gejala dari penyakit. Nah, dispepsia yang saya bahas kali ini adalah dispepsia organik. Dispepsia itu terbagi menjadi dua, ada dispepsia fungsional dan dispepsia organik. Dispepsia fungsional itu tidak diketahui jelas eh, kerusakan pada sistem pencernaannya. Namun, eh, tampaknya secara struktural sistem pencernaan itu baik, namun dia tidak dapat berfungsi dengan baik. Sedangkan dispepsia organik nampak dengan jelas dia secara strukturalnya itu tidak baik. Jadi yang saya akan bahas pada kesempatan kali ini dispepsianya merupakan dispepsia organik, yang mana ada terbagi menjadi gastritis, ada gastritis erosiva dan ulcus pepticum. Dan ulcus pepticum sendiri dibagi menjadi dua, ada ulcus pepticum gaster dan ulcus pepticum dan ulcus duodenum. Baik, kita lanjut mengenai penyakit yang pertama, yaitu GERD atau gastroesophageal reflux disease. Ini merupakan penyakit yang biasa kita kenal dengan asam lambung. Asam lambung. Jadi GERD ini merupakan naiknya asam lambung ke esofagus. Kenapa bisa naik? Karena melemahnya katup eh, antara esofagus dan lambung. Jadi karena lemah katupnya itu, maka mudahlah naik asam lambung dari lambung ke menuju esofagus atau kerongkongan. Yang mana ada dari mind map ini saya membuat warna abu-abu merupakan kawan utama, putih merupakan indikasi banding, biru gejala dan faktor risiko, hijau pemeriksaan penunjang, dan merah muda merupakan terapi farmako. Yang mana pada GERD ditemukan gejala khasnya itu ada heartburn atau dada terasa panas, dan juga mulut terasa asam. Hal ini dikarenakan naiknya asam lambung ke esofagus tadi. Jadi terasa dada terasa panas dan juga mulut terasa asam. Dan faktor risikonya itu sering terjadi pada orang-orang yang sering berbaring setelah makan, karena jadinya gaya gravitasinya itu eh, jadi melawan gaya gravitasi kan, karena eh, jika berbaring setelah makan maka asam lambung akan mudah naik ke esofagus, dan juga pada orang-orang yang obesitas. Pemeriksaan penunjangnya itu ada PPI test dan endoskopi. Dan terapi farmakonya diberikan omeprazol 1 kali 20 mg selama 2 sampai 4 minggu. Baik, selanjutnya ada dispepsia. Dispepsia ini dan dispepsia yang saya bahas ada dispepsia organik, yang mana itu ada gastritis, gastritis erosiva, dan ulcus pepticum. Gastritis, gejala yang biasanya khas pada gastritis itu ada mual, muntah, kembung, cepat kenyang, dan penurunan nafsu makan. Eh, Pemeriksaan penunjangnya sendiri yaitu ada ureum breath test dan endoskopi. Ditemukan bakteri H. pylori pada saat pemeriksaan ureum breath test. Maka ureum breath testnya positif. Jadi gastritis ini disebabkan oleh bakteri H. pylori. Maka dikasihlah terapi farmakonya omeprazol 2 kali 20 mg, amoxicillin 2 kali 500 mg karena butuh antibiotik untuk melawan bakteri tersebut, dan clarithromycin 2 kali 500 mg. Terapi ini diberikan selama 7 sampai 14 hari. Selanjutnya ada gastritis erosiva. Gastritis erosiva ini dia gejalanya ada melena, hematemesis, dan riwayat penggunaan NSAID jangka panjang. Melena itu apa
buang air besar berdarah dan hematemesis, muntah berdarah. Hal ini terjadi karena pada saluran pencernaannya itu atau pada lambungnya sudah radang, inflamasi, jadinya ada bisa mengeluarkan darah. Dan gastritis erosiva ini dipicu oleh riwayat penggunaan obat anti nyeri jangka panjang karena NSAID ini bisa menekan produksi prostaglandin pada lambung, yang mana prostaglandin sendiri dia dapat melindungi lambung dari asam lambung, sedangkan dengan mengonsumsi NSAID jangka panjang maka akan menurunkan produksi prostaglandin, dan lambung yang seharusnya terlindungi dengan prostaglandin jadi karena prostaglandin yang menurun jadi lebih mudah mudah inflamasi lambungnya, terkikis. Pemeriksaannya menggunakan endoskopi, dilihat apakah ada eh, erosif lambungnya, dinding lambungnya, dan terapi farmakonya ada omeprazol dan sukralfat. Sukralfat inilah yang bertujuan untuk melapisi dinding lambung nantinya. Kemudian ada ulkus peptikum yang terbagi menjadi dua, ada ulkus gaster dan ulkus duodenum. Ulkus Gejala khasnya ulkus gaster ini jika kita isi dengan kita makan, maka dia makin sakit. Sedangkan ulkus duodenum jika kita makan maka akan lebih reda rasanya, nyerinya. Jadi nyerinya menurun. Ulkus gaster ini jadinya penyakit pada gaster, sedangkan ulkus duodenum pada usus. Dan ulkus duodenum biasanya pasiennya itu sering terbangun tengah malam dan merasakan sakit saat tengah malam. Pemeriksaan penunjangnya ada endoskopi dan terapi farmakonya ada omeprazol 2 kali 20 mg dan sukralfat sirup 3 kali 2 sendok teh. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan mengenai nyeri epigastrium ini. Kalau nyeri epigastrium, berikut referensi yang saya gunakan. Buku Kapita Selekta Kedokteran Jilid 1 edisi kelima dan buku Ajar Ilmu Penyakit Dalam Jilid 2 edisi 6 serta jurnal cermin dunia kedokteran, dan eh, ini saja yang dapat saya sampaikan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.